Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah kita dikaruniai kesempatan untuk berada bersama-sama di acara tausiah pagi Rasil untuk Islam yang satu, yang mudah-mudahan akan membuat kita semakin faham bagaimana menjadi hamba Allah, terlebih-lebih di bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita menjadi jauh lebih baik dibandingkan dengan kita sebelum ini. Tentu tidak lupa salam salawat kita lantunkan kepada kekasih kita, junjungan umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan kerabatnya. Dan ikhwan akhwat, Ramadan kedua, saya tidak tahu apakah kita cukup punya bekal untuk mengisi dan melewatinya dengan sebaik-baik hamba Allah yang kelak mendapatkan ridho dan ampunannya. Mudah-mudahan di tausiah pagi ini sudah hadir Ustadz Abdul Hidayat Sairoji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz sudah datang untuk memberikan pencerahan. Dan terkait dengan Ramadan, bahasannya apa, Ustadz? Ramadan dan kasih sayang Allah. Masya Allah, Ramadan dan kasih sayang Allah. Dari judulnya mestinya ditambahkan di bawahnya Ramadan dan kasih sayang kita kepada hamba-hamba Allah juga ya. Nanti mudah-mudahan sesudah kita menyimak apa yang disampaikan di tausiah pagi kali ini, kita akan menjadi semakin sadar betapa luar biasanya kasih sayang Allah. Oke Ustadz, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi farada alaina siyam haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi sanna lanal qiyam nabiyhi wa abdi wa ala alihi wa sahbihi wa jundi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin yauma yajzillahu ala a'mali ibadi amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Alhamdulillah. Ini penting sekali kalimat ini sebagai satu mukadimah. Selain kita memuji Allah, dan memang Allah zat yang maha terpuji, berharap kita juga bisa menjadi manusia terpuji di sisi Allah. Kalimat ini simpel, berkali-kali saya sampaikan pada setiap mukadimah kami. Karena ketika kita mengucapkan kalimat hamdalah ini, hendaknya disertai dengan satu keinsafan diri. Segala puji bagi Allah. Itu artinya segala kebajikan, keutamaan, kemuliaan, semua milik Allah. Berarti Allah itu maha mulia, Allah itu maha agung, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha lembut terhadap hamba-hambanya. Allah tidak pernah menganiaya hambanya. Dan segudang banyak lagi sanjungan-sanjungan yang mestinya kita sampaikan. Dan kalimat-kalimatnya pun tidak akan cukup untuk mempersonifikasikan keagungan dan kemuliaan Allah. Tersimpul pada kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Itu juga artinya bahwa kalau kita sehari ini nyandang ilmu, menjadi orang ilmuwan, saintis, menjadi seorang dosen, profesor, doktor, atau kita punya keahlian di bidang militer,
punya pangkat bintang di 4 di pundaknya, atau orang diberi keahlian di bidang ekonomi sehingga menjadi seorang ekonom, seorang konglomerat, dan lain-lain sebagainya, kesuksesan yang biasa menjadi orang ngiler dan kepingin seperti dia. Itu adalah anugerah Allah. Kalau dilihat secara keseluruhan, ditelusuri, dilihat, siapapun mereka yang hebat-hebat itu tidak punya apa-apa. Modal aja nggak punya, modalnya dari Allah. Dari mana? Yang pinter itu dari mana? Emang otaknya dari siapa? Dari engkongnya? Bukan. Allah yang memberikan otak kecerdasan. Allah yang memberikan kehebatan. Jadi pada kalimat hamdalah ini maka mestinya kita menjadi tahu diri, reposisi diri, dan pengakuan sebagai seorang hamba di hadapan Sang Pencipta yang maha segalanya. Artinya kita menjadi tawadu, kita menjadi tunduk, kita menjadi patuh. Tidak berani kita menentang. Kita amat sangat patuh, tawadu. Sendika dawuh samina wa ta'na terhadap semua perintah. Tidak berani dia melanggar larangannya, tidak berani dia menentang perintahnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga harus mengucapkan hamdalah karena usia kita dipanjangkan sampai tahun ini, di bulan Ramadan tahun ini. Itu artinya, Masya Allah, Allah dengan kasih sayangnya, kelembutannya, memberikan kesempatan kita berbenah diri, introspeksi diri, mawas diri, tepos liro. Kalau ibarat kendaraan, bongkar mesin. 1 tahun sudah kita pakai, setiap bulan Ramadan bongkar mesin jiwa kita. Kita reparasi, kita perbaiki, kita bersihkan, kita sucikan. Ini kesempatan di bulan Ramadan. Karenanya anugerah Allah yang luar biasa ini sebenarnya wujud daripada kasih sayangnya Allah, rahman dan rahimnya Allah terhadap kita manusia ini. Selain nikmat-nikmat yang luar biasa, berkali-kali sampaikan di radio ini bahwa kita ini kadang-kadang perlu evaluasi diri, mawas diri. Menjadi manusia itu kan luar biasa. Makhluk yang terindah, seindah-indah ciptaan, diberi panca indera, bisa melihat, bisa mendengar, bisa meraba, bisa merasa, bisa tersenyum, bisa menangis, berpikir cerdas, dan diserai dunia. Coba, makhluk mana? Padahal kita ini dari barang hina. Dari apa manusia diciptakan? Itu pertanyaan. Harus tanyakan pada diri kita. Yang suka gembelang-gembeleng, petentang-petenteng, itu coba dari apa kamu diciptakan? Rumangsamu dari apa? Dari emas. Dari apa coba? Dari barang yang hina, gak laku rek. Didolono gak payu. Payu ndok bebek timbangane ndok wong. Coba. Bagaimana hendak kita syukur? Kemudian dimuliakan oleh Allah. Diberikan kehidupan yang dimudahkan. Dalam surat Al-Isra ayat 70 Allah berfirman bahwa Allah memuliakan pada anak Adam. Dimudahkan perjalanan di darat dan di laut, bahkan di udara. Dipilihnya rezeki dari makanan-makanan yang terpilih, dan lain-lain, dilebihkan daripada makhluk lainnya. Ini Masya Allah. Jadi dengan kalimat hamdalah tadi sudah seyogianya, bukan seyogianya, sudah seharusnya kita ini menjadi memposisikan diri sebagai hamba di hadapan Sang Pencipta, tunduk dan patuh, pasrah sumarah, sendika dawuh, samina wa ta'na,
terhadap segala titah dan perintahnya. Itu satu nikmat. Kemudian Allah dengan kelembutan dan rahman rahimnya tidak menginginkan manusia itu hidup sengsara, tersesat. Sekalipun sudah diberikan kecerdasan, tetapi kecerdasan manusia tidak mampu mengatasi gejolak nafsu. Allah berikan hati nurani. Hati nurani pun kadang tenggelam oleh keinginan-keinginan syahwat. Maka banyak orang hidup kehilangan hati. Apalagi nurani. Sering jadi sumpah serapah terhadap orang kelakuannya yang amit-amit. Dia bilang dasar orang gak punya hati. Jadi memang benar, gak pakai hati. Maka hati tidak bisa dijadikan satu panduan yang bisa menjamin keselamatan hidup kita. Maka dengan kasih sayangnya Allah turunkan hidayah. Allah turunkan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasar. Kamilah yang menurunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat, penawar jiwa yang menjadi guide dalam hidup, penentu arah, guidance dalam langkah-langkah kehidupan. Nakhoda yang akan bawa sampai kepada pantai harapan tempat berlabuh. Jadi obat penawar jiwa yang mampu meredam gejolak nafsu itu hanya dengan Al-Quran. Itu Allah turunkan, Allah berikan pada kita di bulan Ramadan. Walaupun begitu, masih saja kita ini memang manusia ini menungso menus kaken tuso. Manusia tempat dosa, banyak dosa. Kemarin ada istilah mapendos, manusia penuh dosa. Ada aja kelakuannya itu amit-amit deh, nggak tahu diri, berani menentang Allah, diperintah geleleng, diberi nikmat, maunya yang banyak tapi syukurnya nggak mau. Aduh. Jadi berlumuran dosa. Tapi kasih sayang Allah tidak membiarkan kita berlumur dengan dosa. Diturunkan agama, diturunkan syariat. Yang syariat itu sangat dibutuhkan oleh kita. Jadi bukan kebutuhan Allah. Allah turunkan Islam, turunkan Al-Quran, perintah ibadah, perintah puasa, perintah sholat. Bukan kepentingan Allah, tetapi kebutuhan kita sebagai manusia. Maka Allah ciptakan di antara tumpukan dan gundukan-gundukan dosa yang dilakukan oleh manusia, Allah berikan momen-momen kafarat. Kafarat itu peluntur dosa, penghapus dosa. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, As-salawatul khomsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kabair. Yang artinya di antara sholat 5 waktu dan di antara Jumat sampai Jumat berikutnya, bahkan dari Ramadan sampai Ramadan tahun berikutnya, menjadi kafarat bagi dosa-dosa di antara keduanya. Coba, kurang apa Gusti Allah yang memberi kasih sayang itu. Tapi ada persyaratan. Idza tunibatil kabair, ketika dia tidak atau menjauhi dosa-dosa besar. Maksudnya kumaha? Eta lamun dosa gede mah kudu aya prosedurna, harus ada prosedurnya taubatan nasuha. Tidak otomatis terhapus.
Jadi yang dihapus itu dosa-dosa rutin, bukan dosa khusus. Kalau dosa besar itu khusus, itu harus tobatnya. Coba bayangkan. Kita banyak salah, banyak dosa. Mapendos manusia penuh dosa. Menungso manusia menus kaken dosa. Dari subuh sampai zuhur punya dosa enggak? Punya salah enggak? Kadang tutur kata, kadang pikiran kita, kadang perilaku kita, kadang macam-macam. Itu kalau dihitung itu dosa dari subuh sampai zuhur sudah berapa? Tapi Allah dengan kasih sayangnya menurunkan syariat sholat 5 waktu itu. Antara lain salah satu di antara fadilah keutamanya adalah menghapus dosa kita. Coba, apa enggak untung kita jadi manusia ini? Enggak ada kepentingan Allah itu, enggak ada. Apa Allah kemudian kalau manusia sholat semuanya khusyuk semua menjadi lebih kekuasaannya bertambah? Enggak ada sedikit pun, enggak akan nambah itu. Enggak ada manfaat jadi hadapan bagi Allah. Atau sebaliknya kalau kemudian manusia pada duroko kabeh, zalim, semena-mena, ingkar, kufur, musyrik, semua manusia dari Nabi Adam sampai akhir zaman sedikit pun tidak akan mengurangi keagungan dan kemaha kekuasaan Allah SWT. Jadi agama diturunkan itu untuk kita yang butuh. Antara lain adalah menjadi kafarot tadi. Dari mana kafarot di antara 2 sholat tadi? Subuh sampai zuhur, dosa-dosa, ngomong jelek, rasani wong, nimbang timbangan, mengurangi timbangan, jadi saksi palsu, macam-macam terus sampai zuhur. Tapi begitu suara adzan dikumandangkan, ketika adzan berkumandang, hakikatnya bukan suara muadzin yang memanggil, tapi adalah panggilan Allah. Allah yang memanggil kita agar kita datang ke masjid, kita lakukan sholat, kita menghadap Sang Pencipta. Coba. Dan di dalam sholat itu isinya doa jalu'o siro, mintalah kamu kepadaku. Coba disuruh begitu loh. Coba mana yang kasih sayangnya sehebat Allah terhadap hambanya. Kita ini umat akhir zaman yang dimanjakan oleh Allah. Suruh datang, suruh sowan sehari 5 kali. Suruh menghadap Allah, suruh minta ampun dan minta maaf. Kemudian minta akan dikabulkan oleh Allah SWT. Coba kita punya, nggak usah presiden lah, nggak usah raja. Punya nenek aja yang sayang sama cucunya. Cu, kamu tiap hari kesini ya cu ya. Nanti ingin ngobrol-ngobrol, cucu kangen sama kamu. Nanti kamu minta apa saja, Eyang akan berikan apa yang kamu minta. Keperluanmu akan saya penuhi. Coba. Mau nggak itu ke Eyangnya tiap hari datang? Gak punya uang datang ke Eyangnya, gak punya ini, kepengin itu. Coba. Ini kepada Allah. Allah nyuruh kamu datang. Minta kepadaku. Kalau kamu salah, kamu minta maaf kepadaku. Lo ngono padha gleleng lho, padha gendeng lho orang ini memang kadang-kadang menungso itu bener lah menus-menus kakek dosa. Suruh minta sama Allah. Banyak dosanya datang kepada Allah minta ampun. Nah, di sini jadi disinilah bedanya orang waras dan kurang waras. Kalau yang waras yang ngerti, maka oh ini panggilan Allah hakikatnya. Maka samina wa atokna sendika dawuh ngestoaken, dia datang. Tentu ketika datang menghadap Allah bersuci lebih dahulu, berwudu. Dikala dia berwudu bersama tetesan air wudu yang berjatuhan, itu berjatuhan dosa-dosa kita. Coba. Senang apa enggak sih? Masya Allah. Itu yang waras. Karena yang kurang waras dipanggil oleh Allah yang memberi hidung, yang memberi mata, yang menghidupkan, yang
menggerakkan jantung setiap hari, menghidupkan saraf-saraf kita, mengedarkan darah dari jantung ke jantung seluruh tubuh dengan segala mekanismenya, sehingga kita menjadi manusia hidup, dikasih oksigen gratis, kasih semuanya. Dipanggil lah kok hare-hare seenaknya. Melengo aja, cuma melengo saja, gubris saja enggak. Lah orang tua kalau punya anak dipanggil gitu udah diragati, diurusi dari kecil, diintik-intik dengan susah payah wis gede kok terus dipanggil orang tuanya kok geleleng, diem saja. Kesel kan? Tapi Allah ya sudah memang itu pilihannya, enggak apa-apa. Tapi ya berarti kurang waras itu. Aku enggak ngomong gendeng loh. Tapi memang kurang waras. Coba bayangkan ketika dia memenuhi panggilan, dia berwudu, berguguran dosa-dosa dari berjatuhan bersama tetesan air wudu yang kita gunakan. Melangkah dari rumah ke masjid, tiap langkah menggugurkan dosa, mengangkat derajat, memberikan pahala. Malah sahabat itu kalau rumahnya jauh dari masjid itu ada satu kebahagiaan. Sama dengan kita juga bahagia kalau rumahnya jauh dari masjid. Artinya enggak ketahuan kalau enggak sholat ke masjid. Ada alasan tidak ke masjid. Ada yang 7 kilo loh. 7 kilo naik onta. Hanya ingin sholat bersama Rasulullah. Ya Allah. Nah sholat berjamaah ini dianjurkan oleh Rasulullah. Sesudah di Madinah ditetapkan. Siapa yang mendengar suara adzan, maka datanglah ke masjid. Ada seorang sahabat Abdullah bin Umi Maktum, buta. Kemudian menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana saya kan tidak melihat. Kadang-kadang nggak ada yang nuntun. Oh, untuk kalian, untuk kamu tidak mengapa. Awalnya seperti itu, tidak mengapa. Tapi kemudian ketika sahabat ini membalikkan mukanya mau kembali, dipanggilnya lagi. Tidak, kamu pun usahakan supaya kamu bisa ke masjid. Coba orang buta saja masih ke masjid. Nah yang susah itu kalau buta mata hatinya, itu repot tuh, budek. Orang Jakarta bilang bolot, enggak dengar tuh suara adzan. Begitu kita masuk ke masjid, kita sholat, Allahu Akbar. Dosa itu seperti diuwur-uwuri, apanya? Diletakkan di kepala, ditabur di kepalanya. Kemudian kita sujud, berguguran, ruku, berguguran, sujud, berguguran. Subhanallah. Coba, nanti akan terasa di hadapan Allah, tahu dosa-dosa kita yang sudah dibersihkan oleh Allah. Dan orang akan merasa nyesal ketika dosa itu numpuk tidak bisa dihapus. Ini diantara sholat, subuh, tohor, asar, maghrib, isya. Insya Allah maka benar sabda Nabi, orang yang sholat 5 waktu dengan benar, dengan disiplin, itu digambarkan seperti orang yang mempunyai rumah di pinggir sendang. Ingkang toyonipun wening, airnya jernih. Kemudian dia mandi 5 kali sehari. Masih ada dakikah? Bersih. Itu gambaran orang sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Ini Masya Allah. Bahkan dari Jumat ke Jumat 1 pekan lamanya. Dosa 1 pekan itu ngumpul undung. Ya Allah. Ketika Jumat, maka hari Jumat disebut Sayyidul Ayyam. Ratuning dino. Pemimpinnya hari itu hari Jumat. Hari yang diberkati oleh Allah. Disunahkan baca surat kahfi, baca sholawat. Ada doa yang diijabah hari itu. Maka siapa yang memperhatikan hari Jumat, dengan berpagi-pagi dia mempersiapkan dirinya untuk pergi ke Jumat. Dia mandi sunnah Jumat seperti mandi wajib. Kemudian dia berpakaian, berwangi-wangi. Dia datang ke masjid, berlomba-lomba siapa yang lebih dulu masuk ke masjid. Kemudian di masjid dia sholat, dia zikir, dia munajat, dia mohon ampun, dia baca Quran, dia berdoa.
kemudian perhatikan khutbahnya yang disampaikan oleh khotib dengan seksama. Nggak ngantuk, kalau ngantuk nggak tahu dapat pahala apa enggak. Memang paling enak itu ngantuk kalau pas khutbah Jumat itu, wah Masya Allah. Kalau ada saudaranya nggak bisa tidur, suruh aja Jumatan. Sebentar lagi kerek dia. Tapi dia perhatikan betul. Sampai selesai, dia tunaikan dengan sebaik-baiknya, dia kembali. Ini menggugurkan dosa 1 pekan lamanya. Ya Allah, kurang apa Gusti Allah melas sama hambanya ini kawulane ya Allah. Cuma kita ini yang kadang-kadang badung nyamut amit deh. Bengal. Nggak tahu diri. Mohon maaf ini ya. Nggak nyindir nggak ini. Cuma nonjok doang. Kebangetan orang itu kalau nggak memerhatikan perintah Allah. Ya Allah, mau lari kemana sih kita ini? Apa sih yang menjadi tujuan hidup ini? Orang rasa syukur aja nggak ada sama sang penciptanya gimana? Mau ngomong baik, orang baik bagaimana? Orang terima kasih saja enggak sama Gusti Allah yang ngasih semuanya. Bagaimana tuh orang dikasih malah kemudian menentang apa orang kurang ajar itu? Kita kasih malah misuh-misuh, malah marah-marah, boro-boro terima kasih, boro-boro membalas kebaikan. Ini Gusti Allah tidak pengen dibalas untuk kita. Kalau kita zikir untuk kita sholat untuk kita bersedekah untuk kita. Sama dengan ngunduh waing pakerti, dia menanam benih akan tumbuh dan akan berbuah lebat untuk kita yang menanam itu. Sapa nandur ngunduh, sapa gawe nganggo. Sapa ngutang balekake. Itu kata orang Jawa seperti itu. Jadi bukan untuk siapa-siapa. Allah tidak butuh. Ya Yuhannas antumul fuqara'u ilallah. Wallahul ghaniyul hamid. Kamu ini loh menungso ini fakir. Butuh sama Allah. Lalu ada pembuluh darahnya dipitet saja kelepak-kelepak kok kita. Apalagi kalau otaknya digeser sedikit saja. Apa? Tidak punya apa-apa, kita ini lemah. Butuh sama Allah. Tidak punya oksigen aja nggak bisa bernapas. Mate kita. Allah yang maha kaya. Maka dekatlah pada Allah. Mintalah kepada Allah. Taatlah kepada Allah. Itu, cuma itu aja. Kan nggak seluruhnya tiap hari suruh sholat terus. Sholat itu berapa lama sih? Berapa menit? Jumatan kok enggak setiap hari-hari Jumat untuk Jumatan. Malah kadang-kadang ya Allah nafsu. Nah di sini. Bahkan dari Ramadan ke Ramadan, Ramadan ila Ramadan. Coba. 1 tahun dosa kita diampuni. Hanya saja tentunya sholat yang bagaimana yang bisa menggugurkan dosa kita. Jumat ke Jumat yang bagaimana yang menjadikan dosa kita 1 pekan diampuni. Ramadan yang bagaimana yang kita lakukan yang mampu melebur dosa selama 1 tahun. Ini masalahnya. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Maka ketika puasa itu tidak hanya meninggalkan makan dan minum pada siang hari. Para ulama memberikan satu definisi antara lain adalah beliau mengatakan as-saum al-imsaku anil akli wasyurbi wa ghasyanin nisa minal fajri ilal maghrib imanan wahtisaban wa idadali nafsi wa tahyiyatallaha li taqwallah bil muraqabah wa tarbiyatil iradah. Artinya bahwa yang namanya puasa itu menahan diri dari makan, dari minum, dari menggauli istri di siang hari dari fajar sampai maghrib. Jadi kapan mulai puasa? Munculnya fajar. Kapan munculnya fajar? Itulah ketetapan waktu subuh. Itu startnya puasa. Hanya orang yang hati-hati sebelumnya ada istilah yang salah kaprah disebutnya imsak, padahal imsak juga puasa. Ada jeda waktu kita bersiap-siap untuk gosok gigi, untuk semuanya mempersiapkan untuk sehingga waktu datang sholat subuh kita sudah ready, sudah siap.
Siang aja yang dilarang sampai terbenam matahari. Kalau malam boleh, boleh silakan. Itu makan nggak boleh, minum nggak boleh, menggauli istri sendiri nggak boleh. Ada yang nakal ngomong begini, Ustadz kalau istri sendiri dilarang, kalau istri orang boleh nggak? Gundul muatos gue ya. Maksudnya yang halal saja nggak boleh, apalagi yang haram gitu loh. Jangan diartikan menurut yang cocok dengan seleranya. Kalau hanya tidak makan dan minum, tidak menggauli istri waktu siang, kan malam bisa. Jangan juga kita hanya menggeser jadwal makan. Yang tadinya siang sekarang diganti malam. Ternyata waktu malam lebih gembul daripada waktu siang dikala tidak puasa. Siang kita berlapar-lapar, malam kita berpuas-puas. Sampai akhirnya selesai Ramadan, ada yang mencret, ada yang makin tambah berbobot badannya. Nah kebiasaan kita, salah kaprah kita, itu kalau di bulan Ramadan biasanya menjelang maghrib itu sebelumnya selain ngabuburit itu mempersiapkan segala macam makanan, minuman. Jus ini, jus itu, orang suruh baca Quran ini berjus-jus, ini jusnya jus orange, jus mangga, jus macam-macam. Boleh kita makan enak, tapi jangan berlebihan. Jangan juga malah jadi boros di bulan Ramadan, segala makanan dikumpul-kumpulkan. Nah kalau itu ya Masya Allah, maka banyak yang di bulan Ramadan begadang. Kenapa Mas begadang? Sayang kalau tidur nggak bisa makan. Jadi begitu maghrib bleng sini terus bleng terus sampai sholat maghrib ketinggalan, berat perutnya. Jadi makan dulu kalau malam, siangnya baru tidur. Nauzubillah. Ini namanya poso, bukan puasa, bukan saum. Padahal puasa itu harus berangkat motivasinya karena tunduk dan patuh karena iman kepada Allah dan berharap dosa-dosa kita diampuni, kita mendapat kemuliaan di sisi Allah, Allah ridho kepada kita, menjadi hidup yang berjiwa bersih, suci, niat yang selalu baik, berakhlak baik. Itu maksudnya. Jadi yang memotivasi kita melakukan itu iman dan ihsan. Ikhtisaban, imanan wahtisaban, berharap kepada Allah. Kemudian yang kedua, mempersiapkan diri, menggembleng mental, mempersiapkan diri, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Karena memang derajat manusia yang paling tinggi itu takwa. Pangkat yang paling tinggi, tujuan puncak kehidupan ini takwa. Kalau mau disebut sukses yang sebenarnya, kalau kita bisa meraih takwa. Kalau hanya jabatan sementara. Pangkat di kalangan aparat yang punya bintang di pundak juga paling 4. Udah 4 kan selesai. Jadi jenderal penuh. Sudah jadi jenderal paling purnawirawan. Sudah purnawirawan ya berikutnya almarhum, selesai. Jadi bupati cuma 5 tahun. Jadi presiden cuma 5 tahun. Itu sukses, tapi sementara. Kalau sukses yang sebenarnya dalam perjalanan hidup kita, meniti kehidupan bisa sampai prestasi tertinggi, puncak manusia di sisi Allah adalah takwa kepada Allah. Nah inilah perangkatnya, prosesinya yang harus dijalani dengan Ramadan, puasa Ramadan dengan benar. Jadi Allah itu kasih sayangnya luar biasa loh, memberikan kesempatan. Dikasih rezeki, dikasih pertolongan, dikasih bimbingan, dikasih petunjuk, diutus Nabi, diberikan Al-Quran. Ya Allah, kurang apa kasih sayang Allah. Kayak kita ini banyak sekali yang males gitu. Panggilan Allah tidak diabaikan dan seterusnya. Kemudian watarbiyatul iradah, mendidik keinginan-keinginan, memanage hawa nafsu. Keinginan itu tidak semua keinginan mesti dituruti, harus dimanage, ditimbang, dilaras. Tidak setiap gregeting hati, keinginan itu mesti dituruti, disaring dulu, ditimbang-timbang, benar apa salah. Dipilih.
Ini puasa. Maka puasa itu sangat diperlukan bagi kita. Bahkan yang bisa menundukkan hawa nafsu antara lain satu prosesi puasa itu. Nafsu itu tidak bisa dikendalikan dengan harta. Harpa sugih bondo bandu dunyonya itu banyak hartanya. Tidak bisa mengendalikan nafsu. Malah kadang-kadang tambah toma, tambah serakah, tambah sombong dengan harta. Ilmu sepinter-pinternya orang tidak bisa mengendalikan nafsunya. Nyatanya hari ini banyak orang pinter jadi bajingan, jadi maling, jadi pinter rekayasa hitam, macam-macam. Tidak bisa. Nafsu itu hanya bisa dikendalikan. Salah satu prosesi yang harus ditempuh adalah dengan puasa. Maka puasa itu diwajibkan kepada setiap orang. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kamu puasa dan diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi yang namanya manusia itu memang harus puasa kalau ingin mulia derajatnya. Nah di sini kenapa? Karena ketika Allah menciptakan malaikat, malaikat diberi akal budi, tapi tidak diberikan nafsu, hati nurani, sehingga namanya malaikat itu mesti makhluk suci, tunduk dan patuh, dia tidak bersahwat. Jadi nggak punya dosa, wajar nggak punya tantangan. Pada hewan diberikan nafsu, tapi tidak diberikan akal budi. Maka namanya hewan, tetap aja hewan. Namanya kambing itu ya kambing, wedus. Kalau dia mau makan, yang ada cuma dorongan perut. Nafsu biologis, punya siapa dan tanaman apa tidak peduli. Apakah nanti mikir rugi apa enggak yang nanam tidak pernah dia pikirkan, namanya kambing. Kalau dia mau kawin, kawin saja, di mana saja jadi. Yang penting ada dorongan, nafsu. Kenapa? Enggak punya akal budi. Punyanya cuma nafsu biologis, maka rendah martabatnya. Nah pada manusia diberikan dua-duanya. Nah di sini, asiknya di sini. Diberikan akal budi, tapi juga diberikan nafsu. Bagaimana kedudukan manusia? Tergantung mana yang dominan. Kalau dominan akal budi, maka semua gejolak nafsu bisa ditimbang, dilaras. Akal budi yang dibimbing oleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan, memanage keinginan-keinginan itu sehingga menjadi positif. Hawa nafsu itu menjadi satu energi, kekuatan memberikan dorongan kepada hal-hal yang positif. Baik secara vertikal hubungannya kepada Allah, apa berbuat baik kepada sesama. Maka kemuliaannya manusia itu akan makin meningkat, akan meningkat derajatnya. Karena dia menjadi manusia takwa. Seperti ayat tadi, la'alakum tattaqun, agar kamu bertakwa dengan puasa itu. Tinggi, bahkan ketinggian derajat dan martabat manusia yang bisa dicapai bisa melebihi malaikat. Malaikat akan hormat. Kalau mau nyabut nyawa saja Israel itu, dia akan datang bersolek dengan luar biasa yang menyenangkan. Dia tersenyum, santun, dan berikan uluk salam, assalamualaikum. Dia salam coba, Masya Allah, indah sekali. Lambat dia dengan lembut, dia cabut nyawa itu. Kemudian diserahkan pada malaikat rahmat dengan keharuman yang luar biasa. Dihadapkan kepada Sang Pencipta. Dan Allah nyatakan, ini hambaku, aku tetapkan dia ahli surga. Itu orang beriman, soleh. Sebelum dicabut nyawa sudah ditunjukkan nih loh, panggonanmu iki besok nang dino kiamat ini, surga tempat tinggalmu. Coba bagaimana, makanya walaupun meninggal mati itu, pecating nyawa itu, sekaratul maut itu sakit, tapi dengan ditunjukkan tempat tinggalnya surga yang begitu luar biasa, maka menjadi senang, rasa sakitnya menjadi hilang. Oleh karenanya mari manfaatkan peluang dan momen Ramadan ini. Bukan terjebak kepada minggu kemarin, terjebak pada rutinitas ritual tapi tanpa makna. Penyakit ritual rutin kehilangan makna. Jangan Ramadan itu hanya menggeser jadwal makan, kemudian kita lakukan dengan tanpa adab yang benar sesuai dengan petunjuk Nabi. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini dimudahkan
Allah bagi kita semua, para pendengar, termasuk saya, sehingga kita bisa ambil momen-momen hikmah, mutiara-mutiara yang bertebaran pada kesempatan Ramadan ini, sehingga kita bisa mengangkat harkat martabat. Dan perlu saya ingatkan bahwa puasa itu ada paketnya. Siang kita berpuasa, puasa tidak hanya mulutnya saja, tapi juga puasa matanya, puasa telinganya, puasa jiwanya, puasa pikirannya. Kemudian baca Al-Quran minimal 30 juz itu selesai 1 bulan Ramadan, itu minimal. Kemudian sholat taraweh atau qiyamul lail, banyak bersedekah, berbagi pada orang yang tidak mampu, tebarkan kedamaian dalam kehidupan, berbuat baik sebanyak yang bisa kita lakukan. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa menggugurkan dosa 1 tahun lamanya. Wallahu alam, mohon maaf segala kekurangan kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ikhwan akhwat. Ramadan dan kasih sayang Allah yang disampaikan Ustadz Abul Hidayah membuat kita berpikirkah, telahkah kita kehilangan nurani? Hilang di mana? Dicari kemana? Dan di manakah engkau wahai nurani? Semoga Ramadan ini engkau kembali kepadaku wahai nurani. Aku rindu hadirmu karena tanpamu aku tersesat. Tanpamu aku oleng dan tanpa hadirmu wahai nurani. Bisa jadi aku sama sekali tidak mendapatkan ridho Allah. Masya Allah. Ikhwan akhwat, yang jelas kita nggak bisa jeda dulu dengan lagu. Kita langsung saja ke pertanyaan ya Ustadz ya. Silakan. Dari Mbak Femi di Tebet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Abul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Ramadan, zikir atau istighfar apa yang sebaiknya kita lafazkan? Terima kasih sekali agar nurani tidak hilang ya. Ya. Kalau namanya zikir itu banyak sekali dan tidak dibatasi. Misalnya istighfar itu diperbanyak, astagfirullahaladzim, itu sekurang-kurangnya, astagfirullah. Atau kepanjang dikit, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ada yang lebih panjang lagi, Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu, dan seterusnya. Namanya Sayyidul Istighfar. Kemudian zikir juga termasuk tasbih di situ, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Ini agak lengkap. Ya. Ada lagi yang kalimat tauhid, kalimat tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu juga bisa dibaca sebanyak-banyaknya yang kita ingat. Tetapi biasanya Rasulullah SAW pada akhir-akhir Ramadan 10 terakhir, beliau memberikan tuntunan agar kita membaca tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu banyak di tuntunan-tuntunan itu. Intinya bersyahadat, memantapkan tauhid kita, keimanan kita, kemudian yang kedua mohon ampun, yang ketiga kita minta surga dan minta ridho Allah. Kemudian kita berlindung pada Allah dari murka dan azab api neraka jahanam. Ini terutama pada akhir-akhir Ramadan. Tapi intinya adalah zikir apapun diperintahkan sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita duduk, kita mungkin sambil ada kegiatan-kegiatan lain, misalnya sedang masak, sedang menunggu, lebih baik lisan kita basahi bibir kita dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada waktu malam, jangan banyak tidur, tapi gunakan kita munajat kepada Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah, ingin sekali rasanya setiap saat kita berzikir ya.
Mudah-mudahan di Ramadan ini hal itu bisa terwujud. Berikutnya dari Ibu Wati di Halim. Apakah di bulan Ramadan harus khatam Al-Quran, Ustadz? Sedangkan saya berusaha menghatamkan, tetapi kok belum bisa juga ya Ustadz? Bagaimana caranya? Dan untuk jawabannya saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wati, tidak harus. Tapi memang seyogianya, karena kita ini mengulang-ulang firman Allah, sabda Gusti Allah. Itu kan luar biasa. Masya Allah. Nah itu harus dimulai dari pertama karena iman dan karena kita cinta pada firman Allah. Yang kedua, caranya tentu jangan sekaligus. Kalau Al-Quran itu 30 juz, kan bisa dikredit. Tidak hanya motor aja yang dikredit, mobil. Misalnya habis subuh 2 lembar. Dia habis zuhur 2 lembar. Asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Pokoknya satu hari itu ditargetkan 1 juz. Insya Allah bisa. Tapi dengan semangat, memang dengan kemauan yang tinggi. Karena Al-Quran itulah yang nanti dibenarkan pembelaannya. Al-Quran syafi'u musaffa wa mahil musaddaq wa man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Quran itu yang dibenarkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Karena menolong kita, membela kita. Menjadi saksi bahwa ini adalah hamba yang senantiasa melafadzkan kalamullah. Maka di hari akhirat akan menjadi pembela kita. Dibenarkan pertolongannya oleh Allah SWT. Jadi semakin banyak baca Al-Quran, itu semakin Masya Allah membuktikan bahwa kita ini memang hamba Allah. Maka siapa yang menjadikan Al-Quran itu di depan, jadi panutan, kita baca, kita cintai, kita ingat, kita dalami, kita amalkan, itu akan menuntun masuk ke surga. Tapi kalau Al-Quran ditepiskan, baca aja males, kemudian apalagi mengamalkannya. Tidak mau bertanya kalau nggak ngerti, nggak mau belajar kalau nggak bisa. Nah ini berarti mengabaikan. Apalagi menentang, maka Quran itu akan menendang kamu ke neraka. Jadi bagus sekali caranya dicicil ya. Subuh, tiap habis sholat atau sebelum sholat itu. 2 lembar insya Allah selesai, karena 10 lembar. Wallahu a'lam. Insya Allah. Niat sekali lagi yang harus tetap dipegang teguh ya. Ustadz berikutnya ini dari Ibu Tira. Ustadz, saya sudah coba untuk terisak pada saat sujud menyesali. Tapi hati ini kok beku ya, seolah-olah ya sudah, toh Allah memberikan yang terbaik untuk hambanya. Kenapa jadi saya seperti batu Ustadz? Apakah yang harus saya lakukan? Iya. Perlu evaluasi diri. Mungkin dominasi pemikirannya pada hal yang bersifat materi, keduniaan, sehingga perlu disuburkan hal-hal yang bersifat ruhi atau spiritual. Kejernihan hati, ya, kedekatan kita kepada Allah, kecenderungan pada kebaikan. Yang kedua, bisa bekunya hati mungkin banyak keliru dan salah kita. Karena kesalahan itu menjadi noda, menjadi noktah hitam di hati kita. Kemudian demikian juga barangkali dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka jaga dari makanan yang diharamkan. Setiap minuman makan yang haram itu juga menjadi hijab, menjadi dinding, rona, menjadi melapisi hati kita untuk tidak tembusnya hidayah dari Allah SWT. Mudah-mudahan Ibu tidak seperti itu. Nah, oleh karenanya jernihkan hati kita dengan banyak istighfar, banyak zikir, baca Al-Quran, hilangkan hal-hal yang bisa mengotori jiwa. Insya Allah. Jangan dibuat-buat, karena kita cinta kepada Allah. Jangan karena saya kepingin nangis tapi dibuat-buat. Kayak Mbak Nuning itu kalau memberikan pengarahan introspeksi diri banyak orang nangis. Ya bagus sih, alhamdulillah.
Tapi memang harus keluar dari hati nurani. Dari mana? Karena cinta kita kepada Allah. Dan Allah itu memang ya harus kita cintai, yang memberikan segalanya. Harus dekat kita kepadanya. Harus takzim kita. Dan di sisi lain juga kita harus takut kepada Allah. Karena azabnya amat sangat pedih. Dan kalau sudah itu tidak ada kompromi. Siksa Allah itu pedih, tidak ada yang bisa nolong. Nah ini korelasi keadaan hati, keimanan itulah yang kemudian kalau sudah rasa cinta kita kepada Allah, kita akan bisa merasakan indahnya itu iman. Bahagianya bisa berbuat baik. Bahagianya kita bisa ibadah pada Allah. Nah, itu insya Allah. Insya Allah. Tidak usah dipersiapkan mau kepengen nangis sujud, itu otomatis. Kita mendengar ayat, kita mendengar orang lain, timbul satu iba, timbul satu apa, ingat pada Allah, ingat dosa kita, lalu kita menangis, berlinang air mata. Memang itu tidak mudah, tetapi insya Allah itu bisa diupayakan. Wallahu a'lam. Baik, ini pertanyaan terakhir Ustadz dari hamba Allah ya. Dulu di dalam kesibukan sendiri saya sering sekali melantunkan zikir dalam hati. Kok sekarang kebiasaan itu lenyap ya Ustadz? Banyak dosakah saya? Mohon petunjuk. Iya, itu kan nggak harus ngisi belangko formulir dulu, mau ngisi zikir atau apa. Orang lain kan nggak tahu. Kapan saja itu kan bagaimana mau kita. Mau sedang duduk, mau sedang di kendaraan, pokoknya bisa saja setiap saat kita lantunkan istighfar. Bahkan sebenarnya kalau seorang ibu cinta pada anak bukan hanya ngasih uang saja. Ketika jauh dari anak, ketika kita di rumah, anak sedang sekolah, sedang kuliah, kita kawal dengan doa, kita lantunkan doa. Sesudah kita istighfar, kita tasbih, kita lantunkan doa, ya Allah lindungi anakku, berikan bimbingan hati, jagalah dia, dan seterusnya. Suami juga begitu, suami sedang bekerja, dilantunkan, dikawal dengan doa. Sementara suami yang sedang bekerja, ingat istri di rumah, anak-anak di rumah, kita kawal, kita kirim dengan lantunan doa-doa. Itu pilihan. Jadi kumaha orang itu mah ya. Jadi sayang kalau waktu-waktu itu kita salah memilih. Kita menempatkan diri pada posisi yang bagaimana? Kalau kita mau menempatkan diri pada posisi yang Allah suka, Allah ridho, ya insya Allah akan didapatkan ridha Allah SWT. Tapi kalau kita biarkan jauh dari zikir pada Allah, itu yang nanti yang ngisi yang dekat sama setan. Setan dan nafsu itu tumbuh, mekar dia. Setan senang sekali di situ. Jadi terangi jiwa ini dengan zikir pada Allah, dengan baca Al-Quran. Insya Allah maka jiwa akan terang, pikiran juga akan kedekatan kita kepada Allah. Mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Iya, mudah-mudahan kembali mudah berzikir ya Mbak atau Ibu. Seperti yang tadi Ustadz Abdul bilang. Baik, kita rangkum bahasan pagi ini Ustadz. Baik, para ikhwan rahimakumullah dimanapun Anda berada. Jadi memang benar kalau ada orang mengatakan hidup adalah sebuah pilihan. Allah sudah membentangkan peta kehidupan. Allah sudah memberikan modal kepada kita. Selanjutnya, off to you. Serahkan pada kita masing-masing. Mau kemana langkah hidup ini? Mau ditempatkan kemana badan ini? Mau kemana tujuan hidup ini? Semua diberikan kebebasan. Tetapi Allah menyatakan, wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu datang dari Allah. Faman sa'afal yu'min, faman sa'afal yakfur. Siapa yang mau beriman, imanlah. Yang mau kufur, kufurlah. Jadi hidup ini bebas. Yang saya nggak mau sholat, saya mau ingin bebas, silahkan monggo kerso. Ya, tapi kalau ingin baik ya memang dengan perjuangan. Jerba suki mau beo. Tidak ada kebaikan itu tanpa perjuangan. Jadi memang harus dengan perjuangan. Hanya saja apa yang disabdakan Nabi, hujibatil jannah fil makari wa hujibatin nar bisyahawat. Jalan ke surga itu dibayang-bayangi kesulitan-kesulitan. Rasanya males, rasanya wegah, rasanya berat, rasanya macam-macam, banyak godaan, banyak gangguan. Tapi kalau jalan ke neraka itu kok banyak bunga-bunga indah, itu cocok dengan nafsu selera. Nah, disinilah fight kita untuk berjuang, untuk menempuh jalan yang kebenaran. Tapi kalau sudah ditemukan jalannya,
dengan semangat iman, insya Allah. Di situ ada indikasinya, jika kebenaran, kebaikan itu dirasakan menyenangkan hatimu, dan keburukan itu menyusahkanmu, itu tandanya bahwa kamu adalah ada iman di dalam dadamu yang sedang tumbuh berkembang. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf segala kekurangan, kekeliruan saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekeliruan. Dan kesempatan dalam bulan Ramadan ini, mudah-mudahan sampai nanti selesai. Mohon maaf segala kekeliruan, kesalahan. Mungkin ada yang tersinggung mendengar ceramah saya. Kadang-kadang saya kurang marah ngomongnya, ada kalimat-kalimat yang Dian apa dan seterusnya. Mungkin ada yang tersinggung, saya mohon maaf. Maksudnya bukan itu, karena shock terapi supaya cepat sehat, supaya segera sadar, itu saja. Tapi walaupun demikian, kalau itu tersinggung, kami mohon maaf lahir dan batin. Selamatlah kita, mudah-mudahan dapat berpuasa dengan sebaik-baiknya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Abul. Memang entah apa yang terjadi, kita semakin terbiasa menutup mata, bahkan menutup hati kita. Nggak mau tahu, kehilangan rasa iba. Kita mengejar dan dikejar waktu, diperhamba dan diperbudak oleh nafsu demi ego kita, dan lupa bahwa kita adalah ciptaan Allah. Kalau bisa sih jangan padamkan hati kita. Kita lihat kesetiaan matahari yang mau mendung kek, mau hujan kek, sebetulnya dia tetap ada di sana untuk menerangi dan menyinari kita semuanya. Sementara benarkah nurani kita dipenuhi oleh debu? Mari kita renungkan, dan mudah-mudahan Ramadan ini akan memberikan pencerahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.